Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Seltia Khairi, NIM 201102028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 3, akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dari pertemuan awal hingga akhir. Materi pertama yaitu Sistem Ekonomi Indonesia. Pengertian sistem. Sistem disebut kumpulan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain. Jadi, sistem itu bisa dibilang seperti unit yang terhubung satu sama lain secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Jadi, maksudnya itu ekonomi ini berhubungan dengan produsen, konsumen, dan distribusi. Yang selanjutnya yaitu pengertian sistem ekonomi. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengolah kegiatan perekonomian baik dalam lingkup pemerintah, masyarakat, ataupun kegiatan swasta agar lebih tertata. Jadi sistem ekonomi ini kan bermacam-macam, ada produsen, konsumen, dan distribusi. Ada bagian keuangannya dan lain-lain. Itu saling berhubungan agar membentuk suatu sistem, dan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik karena ada suatu sistem. Materi selanjutnya yaitu manfaat sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, untuk mendorong pelaksanaan produksi. Produksi berarti membuat, berarti kalau mendorong itu mempertambah lebih banyak lagi produksi. Yang kedua, untuk mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, biar nggak terjadi miskom ketika melaksanakan suatu kegiatan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengatur pembagian hasil produksi di anggota masyarakat. Jadi, supaya tidak ada permasalahan dalam pembagian hasil antara pemerintah dan pelaku produksi. Yang keempat, untuk menciptakan mekanisme tertentu agar pendistribusian barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya, aspek sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, aspek sektor real yang ditunjukkan dengan indikator pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto. Yang kedua, aspek fisikal, yaitu APBN, meliputi penerimaan belanja negara dan pembiayaan. Yang ketiga, aspek moneter serta sektor keuangan. Yang keempat, aspek neraca pembayaran, yaitu keseimbangan eksternal antara perekonomian Indonesia dengan dunia. Selanjutnya, pertahanan untuk sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, ekonomi kerakyatan itu harus menghindari monopoli, bisa disebut penjual tunggal untuk menguasai pasar. Yang selanjutnya, sistem etatisisme, yaitu mematikan potensi unit-unit di luar sektor negara. Selanjutnya, sistem free fight liberalis, yaitu menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Selanjutnya, pemerataan pembangunan. Yang ketiga, yaitu kemampuan bersaing. Kemampuan bersaing maksudnya antara Indonesia dengan negara lain itu harus bisa bersaing ekonominya. Yang keempat, harus makmur sistem ekonomi Indonesianya agar adil dan sejahtera. Yang kelima, struktur ekonominya harus seimbang, tidak boleh tidak imbang. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang materi klasifikasi sistem ekonomi. Berdasarkan mekanisme dan koordinasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi tradisi. Tradisi berarti sifatnya turun-temurun. Ciri-cirinya, mekanisme perekonomiannya bersifat sederhana karena tidak ada teknologi ataupun apapun, bisa dibilang seperti barter. Selanjutnya, kegiatan ekonominya sangat terbatas, tidak mencakup secara luas. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya itu berdasarkan pusat kekuasaan, yang berarti ada suatu penguasa yang menyuruh masyarakatnya. Menolak mekanisme pasar dengan menekankan perencanaan pusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya mengandalkan permintaan dan penawaran, berarti ada penjual dan pembeli itu menawar kepada penjual. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan ideologi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing. Ciri-cirinya motif yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi,
Jadi intinya itu dikasih kebebasan oleh pemerintahnya masing-masing. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis atau komunis. Semua sistem ekonominya itu diatur oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Ciri-cirinya sumber daya semua dikuasai oleh pemerintah, hak milik perorangan tidak diakui, dan tidak ada kebebasan bagi masyarakat. Jadi semuanya sistem ekonomi itu diatur oleh pemerintah. Contohnya seperti negara Korea Utara. Negara tersebut dinilai kejam oleh negara lain. Yang ketiga, sistem ekonomi Islami, yaitu sistem yang dimana peraturannya itu sesuai syariat Islam berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Ciri-cirinya ada beberapa bagian. Yang pertama, ekonomi syariah. Sistem ini menjelaskan semua kepemilikan itu milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang kedua, hak kepemilikan itu terdiri atas hak individual, hak hukum, dan hak negara. Yang ketiga, konsep pemikiran. Setiap individu dituntut untuk memanfaatkan sumber ekonomi. Yang keempat, kebebasan berekonomi. Bebas tetapi harus sesuai syariat Islam. Yang kelima, spiritualisme dalam sistem ekonomi Islam, yaitu bukan hanya materi saja, tetapi kesejahteraan untuk membuat manusia agar lebih baik. Yang keenam, konsep rasionalitas ekonomi, yaitu menganalisis perilaku dan harus mengedepankan etika dan moral. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan ekonomi. Sistem ini juga menggabungkan antara kapitalis dan sosialis. Ciri-cirinya, pemerintah memberikan kebebasan tetapi juga ada batasannya. Pemerintah melaksanakan segala kebijakan dan peraturan ekonomi. Persaingan tetap ada, tetapi dilakukan secara bersih. Mekanisme pasar bisa menentukan jenis, jumlah, hingga harga jual. Pemerintah dan swasta seimbang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pertemuan selanjutnya tentang materi landasan sistem ekonomi Indonesia. Ada 3 bagian. Yang pertama, landasan ideal. Seluruh kegiatan perekonomian harus berdasarkan pada asas Pancasila, yakni berketuhanan, yaitu seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai aturan agama. Berperi kemanusiaan, yang berarti kegiatan ekonomi harus mementingkan kepentingan manusia. Berprinsip persatuan, yang berarti kegiatan ekonomi harus menjalin persatuan dan tidak ada perpecahan. Berprinsip kerakyatan, berarti kegiatan ekonomi selalu dimusyawarahkan. Berkeadilan sosial, yang berarti kegiatan ekonomi harus dihasilkan dan dimanfaatkan secara adil kepada masyarakat. Ciri-cirinya, peran negara penting namun tidak dominan, tetapi peran swasta juga penting. Masyarakat penting pada bagian produksi dan terdapat asas kekeluargaan. Kedua, landasan konstitusional. Yang menjadi landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi pasal 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pasal 2, cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, landasan operasional. Yang menjadi landasannya adalah pada TAP MPR nomor 11 /MPR /1993 tentang GBHN. Tidak dibenarkan munculnya sistem free fight liberalis, sistem etatisme, dan sistem monopoli. Pertemuan selanjutnya yaitu unsur-unsur kebijakan ekonomi. Ada 8 bagian. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Merupakan harga tenaga kerja yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengatur harga dalam cara-cara tertentu. Di Indonesia, harga maksimum sering disebut dengan harga eceran tertinggi atau HET, dan upah disebut upah minimum regional atau UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Produksi mencakup 2 hal, yaitu menciptakan barang dan jasa, menambah guna barang dan jasa. Kebijakan ini mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor Indonesia dengan tidak terlalu banyak mengimpor bahan baku dari luar agar industri dalam negeri dapat bersaing dengan luar negeri. Contohnya seperti nikel, batu bara, kelapa sawit yang diimpor keluar.
Yang keempat, kebijakan sosial. Kebijakan sosial ini fokus pada kajian tentang upaya negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Fokus ini meliputi dua substansi utama, yakni kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Yang kelima yaitu kebijakan kesempatan kerja. Kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan dan mendorong penciptaan kesempatan kerja para lulusan SMA, kuliah, agar minimnya angka pengangguran. Untuk perluasan kesempatan kerja, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya melakukan kegiatan PKM, pelatihan kepada masyarakat, kemudian TTG atau teknologi tepat guna. Yang keenam, kebijakan moneter. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan dan sangat kurang. Kebijakan ini juga berupaya untuk mempertahankan kestabilan harga agar tidak terjadi krisis moneter. Yang ketujuh, kebijakan keuangan dan fiskal. Kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan. Yang kedelapan, kebijakan industrialisasi. Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga teknologi, yang keempat peran pemerintah dan administrasi. Komponen untuk mengukur pertumbuhan nasional yaitu produk nasional bruto, yang kedua produk domestik bruto. Materi berikutnya yaitu tentang globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi ekonomi yaitu adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Selanjutnya, bentuk globalisasi ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi ini lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Yang kedua, pembiayaan. Mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa di seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang ketiga, tenaga kerja. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ciri-ciri globalisasi ekonomi. Yang pertama, kegiatan menjadi lebih cepat. Yang kedua, pasar ekonomi menjadi saling bergantungan. Yang ketiga, media massa berkembang pesat. Yang keempat, produksi meningkat. Yang kelima, jangkauan pasar lebih luas. Yang keenam, adanya banyak modal. Yang ketujuh, persaingan meningkat. Yang kedelapan, adanya tenaga kerja asing. Yang kesembilan, kerja sama meluas. Selanjutnya, materi tentang dampak positif dan negatif globalisasi ekonomi. Dampak positifnya yaitu kemudahan membeli barang impor dari luar negeri dengan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, peluang bagi para pengusaha untuk mengekspor barang produksinya ke kancah internasional. Yang ketiga, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatifnya itu perilaku hidup menjadi konsumtif. Yang kedua, terjadi persaingan bisnis. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang materi BUMN atau yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN.
BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang diakui oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Ciri-ciri dari BUMN yaitu penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua resiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara, salah satu stabilisator perekonomian negara. Jenis-jenis BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-cirinya yaitu pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan, modalnya berbentuk saham, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak mendapat fasilitas negara. Pegawainya berstatus pegawai swasta. Contoh persero di Indonesia yaitu Bank BNI, Pertamina, Garuda Indonesia. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Ciri-cirinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. Contohnya itu PT Kereta Api Indonesia. Yang ketiga, perusahaan umum atau perum. Suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Ciri-cirinya dipimpin oleh seorang direktur. Pekerjaannya adalah pegawai perusahaan swasta, menumpuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Contohnya itu pegadaian atau jasa raharja. BUMD yaitu badan usaha milik daerah. Pengertian BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Ciri-ciri BUMD yaitu pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan kebijakan perusahaan, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat. Tujuan BUMD yaitu mengejar dan mencari keuntungan, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Pertemuan selanjutnya yaitu materi tentang sistem ekonomi Pancasila. Pengertian sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang pertama, sistem perekonomiannya berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama. Yang kedua, sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi. Contoh penerapan SE Pancasila yaitu koperasi, BUMN, dan serikat buruh. Berikutnya, penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam bisnis. Penerapan pada sila ke-1. Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan. Penerapan sila kedua yaitu memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa tanggung jawabnya. Penerapan sila ketiga yaitu memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat. Penerapan sila keempat, sistem kebersamaan dan musyawarah perusahaan dalam memutuskan segala bentuk masalah. Penerapan sila kelima, terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak. Selanjutnya, fungsi sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu
di dalam perekonomian. Yang ketiga, guna mengatur pembagian hasil atau suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu tentang materi koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berasas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi yaitu keanggotaan tidak dapat dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Jenis koperasi. Berdasarkan fungsinya, koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, koperasi primer. Yang kedua, koperasi sekunder. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Selanjutnya, berdasarkan keanggotaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, koperasi produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Sejarah koperasi Indonesia. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1927, dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi Kumiai. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi. Fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang kedua, mengembangkan perekonomian nasional. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Pertemuan selanjutnya yaitu materi tentang ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Ciri-ciri ekonomi kreatif yaitu adanya kreasi intelektual, mudah diganti, distribusi secara langsung dan tidak langsung, membutuhkan kolaborasi, berbasis pada ide, dan tidak punya batasan. Subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada arsitektur. Dalam hal pembangunan, arsitektur berperan dalam merancang atau mendesain dasar pembangunan sebuah kota. Contoh, desain interior taman. Yang kedua, musik. Musik merupakan kegiatan inovatif yang berkaitan dengan komposisi pertunjukan dari rekaman suara. Pemerintah menyediakan fasilitas berupa perlindungan HKI, hak kekayaan intelektual, agar terhindar dari pembajakan. Contohnya seperti musik pop, reggae, dangdut. Yang ketiga, penerbitan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan proses cara perbuatan, menerbitkan buku, dan penulisan konten digital. Contoh penerbitan buku pada e-book dan buku umum. Penerbitan berkala seperti koran dan majalah. Yang keempat, film. Mencakup semua kegiatan inovatif terkait dengan produksi rekaman dari video. Dapat adanya penulisan skrips, pengisi suara. Contohnya seperti Ainun Habibie dan Cerita Danur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.